Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisi tahap pelaksanaan setelah perencanaannya berwarna hijau. Nah, pastikan kita pindahkan tahapannya menjadi tahap pelaksanaan agar bisa kita klik. Saat ini kita ada di tahap persiapan, maka kita bisa pindahkan ke tahap pelaksanaan. Kita pilih bagian ini, pilih pelaksanaan, lalu sudah berkedip bisa kita klik. Nah, seperti ini. Nah, di tahap pelaksanaan isiannya ini cukup banyak sehingga mengisinya tidak bisa sekaligus. Sudah saya siapkan Excel isiannya, dapat di-download di link yang ada di deskripsi. Untuk pengisiannya ini tidak bisa satu kali selesai ya, jadi harus bertahap dan step by step kita simpan. Nah, ini file Excelnya nanti bisa di-download. Bapak Ibu bisa ganti pada bagian ini sesuai dengan lokasi masing-masing agar saat mengisi nanti lebih efektif. Nah, kita mulai saja. Nah, kita lihat dari sini, tinggal kita copy paste, lihat tanggalnya, pilih nomor perjanjian kontrak, kita isi dari sini, tanggal perjanjian kontrak, kita isikan, perlu nilai PKS. Di sini semuanya sama, yaitu pilih yang 195 juta. Setelah tahap ini selesai, kita simpan dulu. Berhasil. Oke. Kita kembali lagi, klik bagian pelaksanaan. Nah, sudah tersimpan ya. Selanjutnya, pada isian lokasi kegiatan, bagian ini nanti akan terisi otomatis setelah kita melakukan tracking. Nah, tracking itu kita lakukan setelah pekerjaan itu selesai 100%. Jadi ini kita skip dulu. Nanti akan terisi otomatis setelah kita tracking. Untuk koordinat juga akan tersinkronisasi secara otomatis. Lalu jenis kegiatan P3TGAI. Nah, pada bagian ini perlu diperhatikan bahwa P3TGAI hanya mengerjakan saluran tersier saja. Jadi pada bangunan utama ini, kalau kita lihat isiannya ada bendung, pengambilan bebas. Nah, jika bendung atau pengambilan bebas ini tidak dikerjakan, maka kita tidak usah dipilih. Nah, jadi biarkan kosong seperti ini saja. Oke, berikutnya bangunan pelengkap, pilihannya ada banyak ya. Nah, di sini ada banyak sekali. Biasanya kita akan memilih jembatan orang sebagai bangunan responsif gender. Ini boleh dipilih. Nah, jembatan orang ini sudah kita perkirakan ada berapa jumlahnya saat kita melakukan survei. Biasanya kita sudah melihat lokasinya saat survei dan kita akan bisa memperkirakan ada berapa jembatan orang ya. Misalnya ada 2 nih, kita isikan. Bagian ini bisa diperbaiki nantinya, jadi tidak perlu khawatir. Nah, untuk bangunan lain-lain, nah di sini kita tidak usah isi saja karena biasanya ini tidak dikerjakan. Setelah itu kita simpan dulu lagi. Oke, berhasil. Oke, kita lanjut lagi, klik lagi. Nah, sudah terisi di sini. Lalu saluran. Nah, P3TGAI itu yang dikerjakan adalah saluran tersier. Maka untuk saluran induk, saluran sekunder kita isikan 0 saja. Biasanya bagian ini banyak yang keliru. Nah, sekali lagi, ada saluran induk dan sekunder kita isi 0 saja.
Biasanya yang kita kerjakan ada di bagian ini, saluran tersier, pasangan batu, beton atau lini. Nah, saat kita menghitung RAB, biasanya sudah bisa diestimasikan berapa panjang saluran yang akan terbangun nantinya. Kita bisa isi dulu panjang salurannya. Nah, apabila nanti sudah 100%, kita bisa rubah lagi atau kita sesuaikan. Misal kita isi sesuai dengan RAB. Nah, nanti saat sudah 100% kita bisa rubah lagi ya. Misalkan 450 meter panjangnya. Nah, apabila panjang salurannya itu ada angka desimalnya, maka tanda desimalnya menggunakan simbol titik, jangan koma ya. Sekali lagi simbolnya titik. Misalkan ini 450,6, itu kita pakai titik ya. Kalau ini salah pakai koma, nanti tidak bisa disimpan. Nah, misalnya seperti ini, kita simpan, nah dia tidak akan bisa ya. Jadi di bagian ini harus tandanya titik ya. Biasanya teman-teman TPM banyak juga yang mengalami kendala seperti ini, panjang saluran tersier tanah 0, yang lainnya juga 0. Oke, lalu kita simpan lagi. Berhasil. Oke, kalau muncul seperti ini kita klik perpanjang. Karena isiannya masih cukup banyak, kita akan lanjutkan di part 2 ya.